Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aman Urhuda. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Saya dari pemateri 3 yang akan menjelaskan kaidah syariah dalam bermuamalah. Ya, kaidah syariah di sini ada 5 poin yang digunakan sebagai standar atau syarat realisasi syariah. Yang pertama yaitu mafsadat harus lebih tinggi, harus lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkan dan didapatkan. Karena jika tidak, maka akan membawa umat pada kerugian dan kehancuran. Namun jika mafsadat yang ditimbulkan lebih rendah dari maslahat yang mungkin dihasilkan, maka tidak boleh menggunakan kaidah syariah. Jika mafsadah yang ditimbulkan itu setingkat atau satu tingkatan, maka zariah yang dapat ditutup atau dibuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Syariah Islam datang dengan membawa maslahat bagi umat manusia. Jika dikaji dalam mengenai tujuan dasar diturunnya hukum syariah, maka akan diketahui bahwa perintah Allah itu membawa maslahat bagi umat manusia, dan sebaliknya larangan Allah itu akan menjatuhkan pada kerusakan dan kebinasaan, atau menjadi maslahat atau menjadi sebaliknya dari maslahat itu. Penerapan syariah tidak boleh keluar dari tujuan dasar diturunkannya syariah. Jika tidak, justru akan membawa kerusakan atau mudarat bagi manusia tersebut. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan kaidah umat syariah. Syariat sebagai hukum Allah memiliki prinsip-prinsip dasar yang bermuara pada maslahat bagi umat manusia. Prinsip dasar disebut diantaranya bersifat universal, moderat, dan adil. Syariah Islam akan selalu sesuai dengan ruang dan waktu. Penerapan syariah harus selalu mengacu pada prinsip dan kaidah umum ini agar tidak terjadi ketimbangan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kaidah umum adalah kaidah fikih kuliah, yaitu maksudnya konsepsi universal yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui persoalan yang bersifat partikular. Yang keempat, tidak menggugurkan hak yang telah ditetapkan syariah. Hak dalam Islam merupakan anugerah Tuhan yang dapat diketahui melalui berbagai sumber hukum yang mengacu pada nas syariah. Dengan demikian, hak secara syariah hanya dapat diketahui melalui dalil. Meskipun demikian, Islam telah tetap memberikan batasan-batasan tertentu terhadap individu dalam menggunakan hak yang dimilikinya. Batasan-batasan tersebut seputar maslahat dan mafsadah yang akan ditimbulkan pada masyarakat sekitar. Yang kelima, yaitu ketetapan hukum pada sarana tersebut tidak menjurus pada keterbelakangan dan kemunduran umat. Efektivitas suatu hukum dalam upaya membangun suatu tatanan masyarakat sangat berkaitan erat dengan sarana yang digunakan. Suatu sarana dibolehkan jika menjurus pada tujuan yang dapat membawa maslahat, dan dilarang jika berdampak pada mafsadah. Jika seorang mujtahid sudah mengetahui secara pasti mengenai maslahat yang akan ditimbulkan, maka ia sudah dapat memberikan ketetapan hukum pada sarana yang digunakan. Jika tidak, perbuatan tidak mengandung nilai maslahah atau dapat menggugurkan maslahah lain yang lebih penting yang dapat berakibat pada mudarat yang lebih besar. Sebagai contoh penerapannya kaidah syariah dalam muamalah, yaitu seperti yang telah disampaikan oleh teman saya di pemateri 2, yaitu Putri. Transaksi jual beli dapat dicontohkan dalam arti tersebut, yaitu jual beli secara kredit, ba'il al-ajal, yang sama dengan yang dipaparkan oleh Putri. Transaksi menggunakan kredit syariah seperti ini tidak dibolehkan, karena akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut
yakni menimbulkan mafsadah atau riba. Ya, walaupun transaksi menggunakan kredit ini juga menimbulkan maslahah, namun mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Jadi itu sama dengan kaidah, contoh dari kaidah yang pertama, yaitu mafsadah yang ditimbulkan harus lebih besar, maslahah yang ditimbulkan harus lebih besar daripada mafsadah yang didapatkan. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.